Gambarkan. Jadi kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua pansus berkaitan dengan raperda dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2029 yang akan datang. Ini memang sudah rutin ya, setiap 5 tahun sekali kita menyiapkan. Jadi kemarin pengajuan dari KPU itu di angka 80 miliar. Tentunya karena tidak mungkin seketika itu dianggarkan di tahun 2029, maka kita berupaya bahwa kita mulai menabung, menyiapkan dana cadangan. Setelah kita bahas berkaitan dengan belanja KPU, Bawaslu, semuanya ternyata dibutuhkan uang 80 miliar. Sehingga kita bagi menjadi 3 kali tahun anggaran, yaitu 2026 ini mencadangkan 20 miliar. Kita 20 miliar dulu, kita masih punya tanggungan PEN itu. Kemudian tahun 2027 30 miliar, tahun 2028 30 miliar. Jadi jumlahnya 80 miliar. Kenapa tidak sampai tahun 2029? Karena tahun 2028 sudah masuk tahapan pemilu, ya kan, kaitannya dengan pendataan data pemilih, terus kemudian semua yang ada di KPU itu sudah berjalan tahun 2028. Seandainya nanti tahun 2029 kurang, maka kita menyiapkan anggaran di tahun 2029. Karena di situ ada kemungkinan kenaikan belanja barang dan jasa. Tapi kita tetap menyiapkan dulu 80 miliar. Di dalam catatan pansus, dana 80 miliar itu didepositikan pada bank pemerintah dan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak manapun. Apalagi uang itu ditaruh oleh lembaga keuangan lain yang tentunya mengkhawatirkan kita. Tidak boleh, jadi uang itu disimpan dalam bentuk deposito di bank pemerintah. Dan itu tidak dipinjamkan atau dilakukan penitipan uang itu di luar bank pemerintah, nggak boleh. Dalam hal ini ya tentunya selama ini Bank Jateng ya, ya di situ. Itu adalah prinsipnya itu. Jadi di 3 kali tahun anggaran kita menyiapkan pemilu kada tahun 2029 yang akan datang. Pemilu 2024 kemarin memang dianggarkan angka 80, tapi ada silpanya kan. Kalau nggak salah di Bawaslu itu silpanya sampai 2 miliar. Kemudian di KPU sampai 6 miliar lebih. Nah, tentunya kita mempertimbangkan bahwa harga barang dan jasa di 4 tahun ke depan itu kan pasti sudah berbeda kan harganya, jadi kita siapkan. Tapi selama ini KPU dan Bawaslu konsekuen, artinya konsekuen kalau uangnya lebih dikembalikan. Dan ini terbukti kemarin bahwa Bawaslu juga mengembalikan sekitar 2 miliar, kemudian KPU lebih dari 6 miliar, itu begitu. Ya, kemarin itu karena calonnya kan cuma satu, Pak, Mas Agus. Kemudian calonnya satu, hanya calon tunggal kan berbeda manakala calonnya lebih dari satu, ya kan? Khususnya kaitannya dengan kegiatan kampanyenya, itu kan perlu pengawasan. Apalagi pengawasannya itu untuk pengamanan itu tidak hanya melibatkan Satpol PP, ada polisi, ada TNI, kemudian ada lagi yang dari beberapa komponen yang memang harus dibelanjai itu. Sehingga kami menyiapkan. Berbeda kalau seandainya tahun 2029 calonnya lebih dari satu. Itu kalau nggak salah itu bisa 8 pasang. Oh, 8 sampai 9 pasang. Karena waktu itu kan ada penurunan batas minimal yang dari Mahkamah Konstitusi itu. Diprediksi kita bisa memungkinkan sampai 9 pasang calon. Tapi semuanya kan kembali kepada partai politik dan apakah nanti akan berkoalisi sendiri-sendiri. Karena ambang batasnya sudah sangat rendah sekarang. Iya itu. Memungkinkan itu ya. Potensi calon akeh ya, cuman
kalau saya amati sejak saya mengikuti pemilu kada yang dipilih langsung oleh rakyat pada tahun 2028, dulu calonnya kan banyak sekali kan. Sampai dengan 6 pasangan calon pada waktu 2008. Sekarang itu menurun. Semakin ke sini semakin menurun kan calon itu gitu loh. Nah itu ya itu yang kalau saya amati ini semakin ke sini di Banyumas calonnya semakin menurun. Kalau saya lihat itu biaya mahal, sosialisasi mahal, kemudian pemilu di Banyumas ini kan yang punya hak pilih hampir 1,4 kan. Kalau hari ini KPU menyatakan sudah 1,4 lebih. Karena di Banyumas ini setiap tahun itu 0,5% kenaikan jumlah pemilih. Jadi kalau seandainya 5 tahun berarti 2,5% ya jumlah pemilihnya, peningkatan jumlah pemilih. Itu loh. Nah, itu ya tentunya alhamdulillah di Banyumas sih angkanya lebih dari 75% ya, partisipasi masyarakat masih kategori tinggi gitu. Jadi tapi pengertiannya bahwa KPU pun juga belanjanya sesuai dengan realisasinya.